Halo, balik lagi sama kakak. Hari ini tetap kita mau belajar bahasa Inggris dengan materi yang sedikit berbeda dengan materi video lainnya. Kali ini kakak nggak akan membahas satu tenses aja, tapi seperti yang kalian lihat ada di belakang kakak, wow, ada dua tenses. Nah, hari ini kakak mau membandingkan kapan sih seharusnya kalian menggunakan tenses yang ini, present simple, atau yang ini, present continuous. Nah, ada kaidah tertentu yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mau menggunakan either tenses yang ini atau yang ini. Atau mungkin sebenarnya kalian bisa menggabungkan keduanya selama kalian mengerti kapan harus menggunakan yang ini atau yang ini. Oke? Namun sebelum kakak langsung terjun untuk menggunakan keduanya, kakak mau menyinggung sedikit penggunaannya agar kalian refresh sekaligus ingat lagi begitu, sekaligus nanti akan mempermudah ketika ada tenses kombinasi antara present simple maupun present continuous. Oke? Kita pindah ke present simple dulu. Di sini ada dua kegunaan umum atas present simple. Kalian wajib menggunakan present simple. Yang pertama untuk fakta atau kebenaran umum. Nah, fakta atau kebenaran umum itu apa sih, Kak? Fakta atau kebenaran umum itu yang sering kali kalian dengar dan kalian yakini itu memang sesuai, benar adanya, dan hampir kebanyakan orang akan menyetujuinya. Oke? Misal kalimat contoh kakak yang pertama itu ada kalimat a dog has 4 legs. Ya kan? Pada umumnya memang anjing akan memiliki 4 kaki begitu. Memang ada semacam exception, ada beberapa yang memang nggak sampai memiliki 4 kaki, tapi kita pada umumnya yakin dan tahu, kalian juga pasti percaya kan kalau biasanya anjing memiliki 4 kaki. Itu yang kita sebut dengan fakta atau kebenaran umum. Kemudian contoh yang kedua ada water boils at 100 Celsius. Jadi air akan mendidih ketika ia mencapai 100 derajat Celcius. Kalian setuju atau enggak? Pasti setuju kan? Karena memang pada dasarnya memang air mendidih pada ketika dia mencapai titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius. Yang ketiga ada the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur ya. Jangan sampai kalian salah menulis matahari terbit dari sebelah barat karena kacau ya, nanti jangan sampai. Nah, itu adalah penggunaan present simple yang pertama. Sudah ingat kan? Nah, jangan lupa ya. Kemudian kita pindah ke yang kedua, yaitu untuk kebiasaan atau rutinitas. Jadi biasanya aktivitas yang sering kalian lakukan sehari-hari, rutinitas, kemudian hal-hal yang biasa kalian lakukan, misal nggak harus tiap hari sih, misal 1 minggu 3 kali, even mungkin 1 tahun sekali ulang tahun, itu kan tetap merupakan rutinitas ya, meskipun itu hanya jarang banget gitu, hanya 1 tahun sekali, itu tetap kita anggap sebagai rutinitas. Oke, tapi di sini kakak akan mengambil contoh yang sudah cukup umum atau sudah cukup dekat dengan keseharian kalian. Yang pertama, I brush my teeth 2 times a day. Oke, I brush my teeth 2 times a day. Kalian menggosok gigi sehari 2 kali, jangan sampai kurang, boleh lebih. Ini kan sudah merupakan rutinitas kalian kan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, I go to school on weekdays. I go to school on weekdays. Jadi aku pergi ke sekolah ketika weekdays. Weekdays hari Senin sampai Jumat. Ada beberapa sekolah yang Senin sampai Sabtu juga. Tapi yang jelas on weekend you are usually not going to school. Oke? Jadi kalau weekend kan nggak mungkin kan kalian pergi ke sekolah kecuali ada occasion tertentu atau kebutuhan tertentu ya. Jadi itu merupakan kebiasaan dan rutinitas. Yang harus kalian ingat lagi adalah time signalnya. Jangan lupa, kalian biasanya masih bingung, Kak, aku lupa penggunaannya. Tapi kalau misal kalian lupa penggunaannya, yang paling penting kalian jangan lupa dengan time signalnya. Biasanya time signal ini sangat membantu. Biasanya time signal ini juga merupakan clue buat kalian kalau kalian lupa. Oke? Jadi ada kata always, often, usually, rarely, sometimes. Ada kakak kasih titik-titik juga. Biasanya kata-kata yang membahas misal sesuatu yang kalian lakukan secara
berkali-kali atau kalian berulang-ulang, itu bisa menggunakan ini ya, 3 times a day, once a week, itu juga bisa. Kemudian every day, every Monday, every night, every early in the morning juga bisa. Semua yang menggunakan kata every berarti kan selalu kan, setiap apa, misalnya setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 tahun sekali, 3 tahun sekali, itu masih kita anggap sebagai rutinitas. Yang terakhir, once a day, 3 times a week, seperti yang kakak bahas sebelumnya, menggunakan frekuensi waktu per setiap kapan, itu juga bisa. Oke? Jadi itu kegunaan untuk yang present simple. Jangan pindah dulu, kita masih punya yang present continuous. Present continuous sedikit berbeda meskipun sama-sama di masa sekarang, tapi present continuous ini lebih fokus atau lebih jarak waktunya lebih kecil, kalau kakak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena yang pertama kegunaannya adalah aktivitas yang terjadi saat kita berbicara. Jadi saat itu juga kalian lagi ngomong, berarti kalian harus menggunakan pakai continuous. Misal kakak yang akan menggunakan contoh yang benar-benar merupakan yang kita lakukan saat ini, yang kakak lakukan maksudnya. Yang pertama, I am teaching an English lesson, betul kan? Right now I'm teaching an English lesson. Saat ini kakak lagi ngapain? Tentu aja kakak lagi ngajar bahasa Inggris. Yang kedua, you are watching a video. Tentu aja, karena kalau kalian nggak nonton video ini kalian nggak mungkin tahu kan. Jadi of course you are watching a video. Mungkin lagi sambil nge-game, tolong gamenya ditaruh dulu. Lagi stalking sosial media, ditaruh dulu ya, biar gak ketinggalan. Yang ketiga, we are studying tenses now. Betul atau salah kita sekarang belajar tenses? Betul. Jadi itu ya kegunaan present continuous yang pertama. Kalian wajib menggunakannya di saat kalian berbicara. Terus kegunaan yang kedua, aktivitas yang terjadi di sekitar waktu kita berbicara. Lupa belum kakak garis. Aktivitas yang terjadi di sekitar waktu kita berbicara. Jadi nggak benar-benar harus saat itu juga. Kalau saat itu juga kalian tetap wajib pakai ini, atau tidak harus saat itu juga. Misal, ini kakak kasih contoh, I am taking a course at study house. Jadi kalian ngambil les atau hadir les di study house. Kan nggak, waktu kalian ngomong itu kan nggak selalu ketika kalian les, tapi dalam jangka 1 tahun, dalam jangka 2 tahun kalian masih akan les kan di study house. Jadi di sekitar waktu itu, oke? Jadi nggak benar-benar saat itu juga, tapi di sekitar waktu itu. Atau misal kalian bilang I am being a student now, jadi karena memang kalian saat ini lagi jadi murid, begitu. Time signal seperti yang kakak bilang bisa menjadi clue kalau kalian lupa. Time signalnya pasti sudah tentu. Untuk present continuous kita menggunakan now, sekarang, at the moment, saat itu, saat ini, maksud kakak today, hari ini, this time, saat ini, atau look and listen. Loh kak, kenapa kok ada look and listen? Karena kalau misal kalian bilang ke teman kalian, lihat deh gitu, dengerin gitu, pastikan saat itu juga. Bisa kakak bilang, lihat deh, ada bapak-bapak lagi jalan, berarti kan saat itu juga bapaknya lagi jalan kan. Jadi kalian wajib menggunakan present continuous. Look, there is a man walking gitu, ada bapak-bapak lagi jalan, oke? Jadi jangan lupa penggunaannya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas tentang contoh soalnya, biar kalian nggak cuma paham secara teori, tapi ketika dipraktekkan kalian masih akan tetap paham, oke?